Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua wali murid Ananda atas kerjasamanya selama ini. Di sini saya akan memperkenalkan saya selaku Kepala Sekolah TK Ananda, Bu Siti, atau yang sudah lama pasti tahu Bu Siti Rukaya. Saya akan menyampaikan visi dan misi sekolah. Visinya yaitu mendidik anak bangsa menjadi generasi yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan memiliki potensi akademik yang tinggi. Untuk visinya, berusaha membina dan mengembangkan potensi intelektual, emosional, spiritual, dan fisik secara mandiri, secara seimbang melalui pendidikan yang kreatif. Ini saya akan menyampaikan formasi siswa pada tahun pelajaran 2020 dan 2021. Untuk kelompok D terdiri dari 6 anak, perwaliannya yaitu Butika. Untuk kelompok C ada C1 dan C2, 13 anak. Nanti C1 perwaliannya saya sendiri adalah Raisa, Rafa, Bagas, Fadil, Hanum, Sukma, dan Clara. Untuk C2 perwaliannya Butika yaitu Gilang, Nabila, Raffi, Rifki, Hafiz, dan Zahra. Untuk kelompok playgroup terdiri dari 18 anak, juga dibagi dua kelompok, ada B1 dan B2. Untuk B1 saya pegang sendiri, yaitu Nafla, Kinan, Zafran, Laras, Ica, Dinda, Aska, Akil, dan Bian. Untuk B2 perwaliannya Bu Kiki, yaitu Faiz, Kila, Alek, Nafisa Ayu, Orlin, Povina, Ilham, Irza, dan Farel. Sekian dulu informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya telah memutar video ini. Video yang kami sampaikan adalah berkaitan dengan pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Video ini kami berikan mengantisipasi apabila saat rapat online itu tidak bisa terlaksana. Jadi berikut adalah tadi yang telah disampaikan oleh Bu Siti adalah pemaparan mengenai visi dan misi serta formasi siswa di tahun ajaran 2020-2021. Berikut akan saya sampaikan mengenai program-program sekolah. Program pembelajaran selama pandemi ini, jika pandemi ini terus berlangsung, maka sesuai dengan instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu belajar dari rumah atau PDR, atau yang biasanya kita kenal adalah pembelajaran daring atau online, begitu, sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Dalam artian saya sampaikan berkali-kali, jangan menanyakan kepada kami kapan boleh masuk, kapan berada di sekolah, karena kami walaupun lembaga swasta bukan negeri itu harus mengikuti instruksi dari pemerintahan. Jadi kami tidak bisa seenaknya membuka pembelajaran di sekolah sendiri, sedangkan di negeri tidak diperbolehkan. PDR ini kami memohon kerjasama kepada wali murid semua agar pembelajaran yang kami sampaikan, stimulasi yang kami berikan itu sampai kepada anak-anak. Jadi tetap didampingi oleh orang tua di rumah. Di semester ganjil ini dimulai di bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2020. Jadi tidak mengurangi jumlah dalam bulan di semester ganjil ini.
Belajar dari rumah akan disisipi tentang tema, jadi tetap ada tema yang akan kami berikan melalui pembelajaran daring. Jadi ada 5 tema dalam satu semester ini, tema diri sendiri, lingkungan, kebutuhan, binatang, dan tanaman. Untuk sementara kegiatan PHBI, Peringatan Hari Besar Islam dan Nasional atau PHBN, tidak ada karena masih dalam masa pandemi ini. Jadi kami memohon pengertian kepada semua wali murid agar tidak menanyakan apakah tidak ada peringatan 17 Agustus dan lain-lain. Karena selama pandemi kegiatan untuk berkumpul di sekolah, berkegiatan di sekolah itu ditiadakan. Kemudian kegiatan 3W yang biasanya kita berikan pada evaluasi tengah semester juga tidak ada. Jadi evaluasi yang kami berikan atau tes kemampuan penilaian anak itu yang akan kami berikan itu saat belajar online, saat ada tugas rumah atau kegiatan luring atau offline, jadi ada video-video pembelajaran yang akan kami share. Kemudian saat BKA atau UAS, jadi nanti ada 3 penilaian untuk menilai kemampuan anak selama di semester 1 ini. Hasil evaluasi akan diterima oleh orang tua saat akhir semester ganjil, jadi di bulan Desember. Sedangkan untuk kegiatan Parent Day, ini masih kita belum pastikan apakah bisa terlaksana atau tidak, karena menurut skenario yang diberikan oleh Menteri Pendidikan Nasional itu paling cepat anak PAUD, baik itu playgroup dan TK, itu masuk di bulan November. Bila tidak ada lonjakan pasien. Bila ada lonjakan pasien di bulan-bulan tertentu, itu nanti akan mundur juga untuk masuk ke sekolah lagi. Nanti kemungkinan paling buruk itu di bulan Januari itu baru masuk. Jadi kami belum bisa pastikan bulan apa yang anak-anak diperbolehkan untuk datang ke sekolah. Kemudian pembelajaran yang berkaitan dengan buku paket akan dimulai di awal Agustus tanggal 3. Tanggal 3 Agustus hari Senin itu kami pastikan untuk anak-anak semua mengerjakan buku paket masing-masing. Sedangkan untuk pembagian buku itu kemungkinan kalau tidak ada uzur nanti di tanggal 29 atau 30 Juli. Nah, saat pembagian buku itu ortu datang ke sekolah membawa rapot yang telah dibawa di semester genap kemarin. Jadi rapot dibawa, kemudian ortu akan membawa pulang buku. Jadi bila rapot tidak dibawa, maka buku juga kami tidak akan bisa berikan. Kemudian teknis pengerjaan buku paket masing-masing anak akan diinformasikan melalui grup atau saat belajar online. Jadi instruksi apapun yang akan disampaikan oleh guru masing-masing itu melalui grup atau belajar online waktu daring itu tadi. Jadi kami mohon untuk ortu selalu mendampingi anak dalam mengerjakan. Mendampingi bukan artian mengerjakan tugas anak, biarkan anak mengerjakan sendiri, tapi ortu hanya mengawasi saja dan memotivasi anak. Bila anak malas mengerjakan, ortu itu peran ortu untuk memotivasi anak supaya dia mau melakukan. Kemudian setelah mengerjakan itu nanti ada pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas berupa foto atau video yang akan dikirim ke WA grup sekolah. Jadi misal hari ini mengerjakan buku paket berhitung, jadi nanti yang dikerjakan itu difoto, bukti dan dikirimkan ke WA grup, nanti akan dinilai, dimasukkan ke dalam lembaran nilai. Lalu saat dalam akhir dalam satu bulan nanti kami nilai pengerjaan anak itu tadi. Setelah itu ortu dalam bulan berikutnya, jadi awal bulan itu nanti ortu membawa buku paket yang telah dikerjakan anak, nanti kita kasih bintang dan tanda tangan. Jadi datang ke sekolah membawa buku-buku yang telah dikerjakan anak, kami tanda tanganin, kami berikan bintang atau nilai. Setelah itu dibawa pulang kembali di rumah, biar nanti waktu saat pengerjaan buku paket sudah ada di rumah, tidak ada di sekolah, tapi ada di rumah. Kemudian
Untuk kegiatan bercerita kelompok TK, baik itu kelompok C dan D, tetap dilaksanakan. Teknisnya, ortu mengambil buku cerita atau ortu mengajak anak untuk mengambil buku cerita di sekolah, lalu dibawa pulang. Setelah itu ortu memvideokan hasil bercerita anak. Jadi anak bercerita di depan masing-masing HP orang tua, lalu dikirim ke guru masing-masing kelompok. Jadi kalau semisal perwaliannya saya, ya kirimnya ke saya. Kalau perwaliannya ke Bu Siti, ya kirimnya ke Bu Siti. Itu untuk video bercerita. Reward anak untuk bercerita pasti ada di akhir tahun ajaran semester genap. Jadi nanti kita rekap hasil anak bercerita itu setiap bulan nilainya berapa, nanti akan kami kumulatif apakah anak bisa mempertahankan nilai atau mempertahankan prestasi dalam bercerita. Jika terlalu sering untuk anak itu eksis mendapatkan bintang 4 atau sempurna dalam bercerita, maka akan kami berikan reward berupa piala yang akan diterima di akhir semester genap. Jadi sebelum naik kelas, sebelum liburan sekolah, itu anak-anak mendapatkan piala. Itu untuk anak yang berprestasi dalam bercerita, tidak semua. Jadi kami nilai anak yang berprestasi dalam bercerita itu. Setelah itu, video pembelajaran mengenai fingermatic. Jadi ini sebelumnya kita biasanya mendatangkan orang tua untuk belajar kembali bagaimana cara berhitung dengan fingermatic. Nah, ini mensiasati agar orang tua juga bisa mengajari anak di rumah mengenai pembelajaran fingermatic atau jarimatika. Nanti ada video pembelajaran yang akan kami share ke grup. Nanti insya Allah paling lambat di bulan Juli. Nanti ortu juga semua mendapatkan video bagaimana cara berhitung dengan fingermatic. Sejauh ini, secara kesepakatannya kita dari awal, itu fingermatic untuk jenjang playgroup hanya mengenal satuan dan puluhan, tangan kanan dan kiri, bedanya apa harus tahu. Kemudian campuran itu harus tahu. Kemudian kalau untuk kelompok C, anak kelompok C harus bisa mengenal penjumlahan dan pengurangan. Jadi apabila ortu yang sebelumnya playgroupnya tidak di Ananda, wajib untuk bekerja ekstra untuk mengajari anak fingermatic supaya anak tidak tertinggal dengan teman-teman yang sudah tahu bagaimana teknik fingermatic. Kemudian kelompok D atau TK besar itu nanti melanjutkan apa yang telah diterima waktu di kelompok C. Jadi nanti ada penjumlahannya, mungkin digitnya lebih besar atau tidak, teknisnya berhitungnya mungkin itu nanti deret 3 atau deret 4 atau bersusun. Itu nanti akan kami berikan di hari Selasa, tiap hari Selasa. Jadi nanti untuk fingermatic, pengenalan angka, pengenalan mengenai geometri, itu nanti akan kami berikan di tiap hari Selasa. Jadi melalui daring ataupun luring. Setelah itu, meskipun kita berada di masa pandemi ini, semua jadwal masih tetap sesuai dengan pembelajaran yang sebelumnya. Jadi, tetapi untuk tatap mukanya tidak di sekolah, hanya di rumah, kayak begitu. Dari rumah belajarnya. Jadi untuk jadwal ekskul itu tetap. Jadi ekskul imtak ini kalau tidak hari Senin ya hari Kamis, nanti akan kami berikan pembelajarannya. Kemudian ekskul bahasa Inggris di tiap hari Jumat, ekskul pianika di hari Sabtu minggu kedua dan ketiga, ekskul menari Sabtu minggu pertama dan minggu keempat. Jadi ada perbedaan, biasanya Sabtu minggu ketiga dalam makan bersama ini kami tiadakan. Jadi untuk
kami ganti menjadi pianika selama masa pandemi ini. Jika pandemi telah berakhir, diperbolehkan anak untuk masuk di sekolah, maka akan kami rubah lagi untuk program sekolah yang telah kami programkan sebelumnya. Jadi mungkin akan kembali lagi ke program yang normal, tidak ada pandemi. Kemudian himbauan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu anak tidak perlu lolos dalam semua capaian indikator per kelompok. Jadi per kelompok usia. Jadi ada kata maklum di dalam hasil capaian anak selama belajar dari rumah. Jadi kami mohon kepada ortu jangan menjadi stresor kepada anak menjadi ketakutan, anak tidak suka belajar di rumah karena ortu terlalu menekan kepada anak, ortu terlalu mengharuskan anak itu bisa. Jadi selama pandemi ini kami mohon untuk kepada semua orang tua agar orang tua itu ya sama membantu kami selaku guru di sekolah. Jadi ya tidak menekan anak yang berlebihan gitu. Ortu berharap tapi jangan sampai membuat anak itu stres, anak itu akhirnya tidak mau belajar dikarenakan ortu menjadi momok di rumah. Jadi jangan sampai imunitas anak turun karena stresor yang jenengan berikan. Guru semua akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran dan stimulasi kepada anak. Jadi kami mohon kerjasamanya bila apapun yang kami berikan, instruksi apapun itu demi anak. Jadi kami mohon untuk kerjasamanya melakukan pembelajaran itu selama pandemi ini di rumah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon ini dijadikan perhatian kepada seluruh wali murid agar pembelajaran yang didapat anak itu maksimal sesuai dengan yang kami harapkan. Itu saja Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.